Ibu Saka nanti nggak ikut ya? Baik, ini pemirsa, kita nanti akan terus saksikan bagaimana kemudian persiapan dari Sakatala dan kuasa hukumnya dalam menghadapi sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini akan dimulai beberapa saat lagi. Dan Breaking News TV pemirsa akan kembali dilanjutkan oleh rekan saya yang ada di studio Pulau Gadung, ada rekan kami Anggia Ebony. Ebony, silakan. Ya, terima kasih Alfat. Kami akan lanjutkan menyimak kondisi terkini langsung dari kediaman Saka Tatal. Sudah ada rekan kami Ervan Septiawan di sana. Ervan, rencananya pada pukul berapa nanti Saka Tatal dan juga pihak kuasa hukum akan bertolak menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon? Baik, Boni, saya dapat kabarkan untuk Saka Tatal beserta tim kuasa hukum sendiri akan bertolak ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada pukul pukul 8 pagi. Namun sebelum melakukan perjalanan menuju ke pengadilan sendiri, Saka Tatal beserta Ibu Titin akan menjemput tim kuasa hukum lainnya, yakni Farhad Abbas beserta Krisna Mukti yang berada di salah satu hotel di Kota Cirebon. Baik, Anda bisa... Baik, Ervan, Anda bisa gambarkan situasi terkini di kediaman Saka Tatal, siapa saja pihak-pihak yang saat ini sudah berkumpul di sana memberikan dukungan untuk Saka Tatal yang hari ini akan menjalani sidang peninjauan kembali. Bisa Anda gambarkan suasananya? Baik, saat ini di rumah sekitar rumah Saka Tatal banyak dari teman-teman Saka Tatal, yakni saudara hingga teman masa kecil Saka Tatal yang akan ikut hadir dalam persidangan peninjauan. Bahkan terlihat di layar kaca Anda sendiri, saudara beserta teman-temannya Saka Tatal menggunakan seragam khusus yang dibuat langsung oleh teman-temannya yang merupakan dukungan dari temannya untuk Saka Tatal. Baik, Ebony. Baik, begitu banyak dukungan yang hadir untuk Saka Tatal. Para keluarga dan juga kerabat bahkan membuat kaos khusus yang menunjukkan dukungan untuk Saka Tatal yang hari ini akan menjalankan ataupun menjalani sidang PK. Dan kami juga akan ajak Anda pemirsa untuk berbincang langsung dengan salah satu anggota tim kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Mas Farhad. Selamat pagi. Baik, Mas Farhad. Ya. Posisi sudah di mana, Mas? Saya mungkin masih dalam perjalanan kereta karena tadi malam saya tampil di beberapa TV juga. Kemudian direncanakan mungkin saya tiba kalau jam 9 di Kota Cirebon, langsung bergabung dengan tim dan kami akan langsung ke pengadilan. Mungkin kurang sebelum jam 10 seluruh tim termasuk Saka udah berada di pengadilan dan mulai perjalanan jam 10 pagi ini. Baik, itu artinya untuk rencana perjalanan hari ini nanti dari stasiun akan menuju langsung ke pengadilan negeri bertemu dengan Saka di sana? Atau seperti apa, Mas Farhad, rencananya? Tim akan berkumpul di salah satu hotel di Kota Cirebon. Nah, dari jarak di stasiun itu nggak jauh, hanya nyebrang saja, dan dari pengadilan kurang lebih 10 menit kalau naik kendaraan umum. Rencana awalnya kita akan jalan kaki ke pengadilan, tapi mengingat waktu dan keamanan, proses dan izinnya, kami putuskan untuk langsung bertemu di pengadilan. Baik, akan bertemu di hotel. Yang perlu saya sikapi adalah menyambut, saat ini kami menyambut putusan dari LPSK yang mengabulkan permohonan sebagai saksi untuk korban yang dilindungi. Cuman yang menjadi pertanyaan kami, apa manfaat LPSK dalam proses ini? Karena ketika surat dari kantor saya menyampaikan kepada LPSK dan setelah beberapa kali melakukan pertemuan, waktu itu katanya Saka Tatal berhak mendapat perlindungan, termasuk jika meminta
tempat atau keamanan tanpa pengetahuan dan pantauan dari kami. Tapi ternyata tadi malam Ketua LPSK mengatakan hanya mengawasi persidangan. Menurut saya nggak perlu kalau cuma memantau persidangan aja LPSK gitu. Jadi LPSK harus tegas dan tunjukkan gitu. Ketika kasus Sambo dulu kan bagaimana mereka melindungi Baradae itu dengan pengamanan yang super ketat gitu. Kalau ini seperti biasa-biasa saja. Apakah karena anggaran dari LPSK kurang? Baik, ini tentunya yang menjadi pertanyaan dan juga harapan dari pihak kuasa hukum Saka Tatal yang ternyata menurut pihak LPSK nanti hanya memberikan pengawasan ataupun perlindungan di pengadilan, begitu Mas? Tidak ada perlindungan dari perjalanan di rumah, kemudian menuju ke pengadilan, begitu? LPSK tidak seperti digambarkan. Ya, baik. Rumah perlindungannya, gitu, keamanannya, ini tidak ada satu orang keamanan. Tapi untuk rumah perlindungan untuk safe house itu apakah hadir. memang sudah sebelumnya diajukan oleh pihak kuasa hukum juga, Mas Farhad? Tidak ditawarkan. Bahkan pernyataan dari Ketua LPSK, apa yang kami gambarkan untuk kami bayangkan tidak sesuai ekspektasi dari kenyataan yang disampaikan jawaban tersebut, bahwa itu hanya mendampingi aja. Menurut kami nggak perlu pendampingan LPSK, kami juga punya tim keamanan sendiri untuk mengawasi Saka. Jadi bagaimana peran dari lembaga perlindungan saksi ini untuk menunjukkan eksistensi dan kinerja dari mereka, bagaimana mewakili negara untuk melindungi orang-orang tersebut. Baik, itu tentunya menjadi catatan dari tim kuasa hukum Saka Tatal untuk pihak LPSK. Lalu bagaimana dengan persiapan jalannya sidang PK hari ini, Mas Farhad? Apa saja yang sudah disiapkan? Ya, tim pengacara hari ini kurang lebih, mungkin yang hadir kurang lebih 10 orang ya, karena dalam kuasa itu hanya 22 orang aja. Ini dari 3 kantor, Farhad Abbas dan rekan, Krisnamurti dan Titin Aprilia. Kemudian beberapa lawyer senior juga akan bergabung pada hari ini. Kami dari kemarin tim sudah ada di Kota Cirebon dan kita membagi tugas untuk menyiapkan segala sesuatu termasuk tambahan memori PK ya yang kita akan bacakan juga hari ini untuk menyempurnakan pengajuan peninjauan kembali kita. Dan saya senang sekali pasca asesmen psikologi yang dilakukan oleh LPSK dan pernyataan bahwa hanya Saka satu-satunya saksi korban yang dilindungi dan mendapat rekomendasi LPSK. Saya melihat ada perubahan kepercayaan diri yang dimiliki oleh Saka Tatal. Sekarang dia udah mampu berkomunikasi dan semakin pede gitu. Apalagi setelah Dede mengakui bahwa itu adalah rekayasa dan tidak ada peristiwa yang dilakukan tersebut. Mudah-mudahan ini merupakan dampak yang positif dan minta masyarakat tidak berpikir negatif atau mengatakan bahwa Saka adalah pembohong. Baik. Dan mohon dukungan seluruh masyarakat Kota Cirebon untuk doa buat persidangan kami hari ini. Baik. Mas Farhad, kami juga di sini sudah tersambung bersama dengan penasihat ahli Kapolri, bersama dengan Purnawirawan Irjen Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat pagi. Sehat, Pak? Selamat pagi. Amin, terima kasih. Baik, Pak Pagi, Pak Farhad. Pagi, Pak Arianto. Bapak. Kita sama-sama menunggu jalannya sidang peninjauan kembali Saka Tatal yang hari ini akan digelar di Pengadilan Cirebon. Pak Arianto, kami boleh minta pendapat Anda mengenai sidang PK yang hari ini akan digelar? Ya, sidang PK hari ini menurut saya sesuai dengan harapan saya ya. Segera digelar dan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya terjadi apa. Ini kan mengkoreksi daripada putusan pengadilan yang 2016-2017 itu yang dinilai banyak kejanggalan. Apalagi dengan adanya pencabutan-pencabutan para saksi utama, ditambah lagi terakhir dengan Dede ini, maka saya pikir kebenaran akan segera terkuak ya. Dilihat dengan prosedur yang benar. Karena
kalau putusan yang ingkrah 2017 itu hanya bisa dikoreksi kebenarannya atau kesalahannya dengan melalui PK gitu. Nah, PK ini entah diajukan oleh Sakatatal ataupun yang lain yang masih di penjara itu memang hak mereka untuk mengajukan PK apabila merasa diperlakukan dengan tidak adil gitu. Saya senang dengan ini ya, dan mudah-mudahan cepat berlangsung dan kemudian dari Mahkamah Agung bisa langsung menegaskan bahwa putusan yang dulu itu benar apa tidak, menerima apa tidak. Nah, disitulah nanti akan berlanjut mengenai bagaimana cara merehabilitasi daripada orang-orang yang merasa sudah diperlakukan dengan tidak adil ini gitu. Jadi intinya ini suatu langkah yang benar ya untuk mencari kebenaran yang murni ya gitu dengan cara-cara proses hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Baik. Itu pendapat saya.